Karena kebaikan Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami memperhadapkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan seluruh hidup kami Tuhan. Oh, hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami persembahkan hidup kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Engkaulah Allah yang kami sembah. Haleluya. Hanya bagimu, hanya bagi Engkau Yesus. Segala hormat bagimu, segala kuasa bagimu, segala hormat bagimu. Hanya Kau yang kami sembah. Terpujilah namamu Tuhan. Segala hormat bagimu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang terima pujian. Segala hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu. Hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang diagungkan. Seluruh hidup kami Tuhan, kami terus persembahkan kepadamu Bapa. Dan ucapan syukur kami Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan untuk meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau yang disembah Tuhan, Engkau yang diagungkan Tuhan. Betapa kami mengasihimu Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Sebab dalamnya kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sungguh Tuhan, dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa.
Haleluya. Hanya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku hanya dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku Tuhan atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Mari katakan, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah, Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Mari saya undang untuk berdiri bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Arahkan segenap hati dan pikiran pada Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sungguh Tuhan, kami merasakan dalamnya kasih-Mu. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesus. Kami menyembah Engkau, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah. Bapa, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah, sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah, Engkau ku sembah. Bapa, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari umat yang dikasih Tuhan, katakan, Engkau ku sembah ya Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Mari jemaat yang Tuhan kasih katakan, Engkau ku sembah Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Engkau ku sembah,
Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan dengan darah-Mu. Bapa, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kita sembah Dia. Bapa, Bapa mulia, ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia, tinggikan Tuhan, agungkan Dia. Yesus, haleluya. Segala hormat, segala kuasa bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Mari tinggikan Tuhan, agungkan Dia, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Yesus, 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 Yesus. Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan. Yesus, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau yang kami sembah, tiada Allah lain yang kami puja, hanya Engkau-lah Tuhan kami. Segenap hidup kami persembahkan kepada-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, biarlah di dalam tangan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Mari umat yang Tuhan kasih, kita menyembah Allah, sebab Dia yang layak disembah. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku tinggikan Tuhan.
Sebab hanya Engkau Allah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa, Bapa mulia. Seumur hidupku, mari kita sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Amin. Bapa, Bapa mulia. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, menyembah. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia Allah yang layak disembah, sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Mari seluruh umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Dia Allah yang layak disembah. Amin. Tinggikan Tuhan. Mari kasih salam saudaramu yang lain, katakan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia yang layak disembah. Mari ma Tuhan, kita siap memuji Tuhan, meninggikan Dia, sebab Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Tuhan kita Allah yang bertakhta. Semua katakan Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Dia Allah yang hidup, kita tinggikan Dia. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian. Mari katakan bila Allah hadir, hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Tuhan Allah hadir di tengah umat-Nya, Dia bertakhta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya.
bertakhta atas pujian Tuhan. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, sebab ada kuasa di dalam pujian umatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa, semua katakan pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Sekali lagi, ayo. Semua katakan, ada kuasa. Semua, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa di dalam pujian, dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. Sekali lagi ya, ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan, yang sanggup mengubah kekuatan lawan, yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Dia Allah yang berkuasa, ada kuasa, ada kuasa. Kami persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah yang kita sembah, Dia bertakhta di atas pujian umatnya, yang dinaikkan dengan sungguh. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita. Kita menikmati hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu, Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini jiwa kami Tuhan, ini
melayani seluruh hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Bapa sebagai ucapan syukur kami Tuhan, karena Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Dan kami serahkan selanjutnya pada hamba-Nya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Kami Bapa, kami tidak bisa membalas kebaikan sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Dan kami tahu ada banyak hal yang boleh kami rasakan, ada banyak hal Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan. Dan kami tidak bisa menghitung satu persatu setiap kebaikan-Mu Bapa yang sudah Kau berikan, sudah Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami terus belajar mengucap syukur atas segala apa Tuhan yang sudah Kau berikan atas setiap kehidupan kami. Dan hari ini Bapa, kami biarlah melalui pujian penyembahan kami Tuhan, bila ini sebagai rasa ucapan syukur kami atas apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah hikmat Roh Kudus-Mu Bapa, Kau itu nyatakan di depan kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu Tuhan, berpercaya Tuhan berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu, dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami buat Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom.
Saya percaya saudara hari ini diberkati oleh Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mungkin hari ini ada yang terganggu ya, karena tadi katanya sudah mulai Car Free Day-nya seperti itu. Mungkin jalannya ditutup dan segala macam seperti itu. Tapi saya percaya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap datang ke tempat ini, amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita buka di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bersama-sama. Sekali lagi, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau berbicara tentang mengimani dan melakukan firman. Nah, coba kita perhatikan kata mengimani di sini berbicara tentang apa sih? Meyakini. Jadi mengimani di sini adalah meyakini. Kalau melakukan di sini artinya apa? Mengerjakan. Jadi kalau kita mau sambung, jadi selain kita meyakini, kita harus mengerjakan. Mengerjakan apa sih? Firman. Firman itu apa? Firman adalah kebenaran Tuhan. Atau ucapan Tuhan. Nah tentunya hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, tentunya kita enggak cukup hanya sekedar beriman atau mengimani saja, meyakini saja siapa itu Yesus. Tetapi kita juga harus apa? Mengerjakan panggilan kita atau mengerjakan setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan. Di situ dikatakan setiap orang pasti pernah mengalami apa? Tekanan, pergumulan, pencobaan dan kegagalan. Yang akhirnya gagal mengimani apa? Atau melakukan firman. Nah saya percaya setiap kita yang hadir hari ini, siapapun dia, pasti pernah merasakan kegagalan. Kita pernah merasakan yang namanya pencobaan dalam kehidupan kita. Kita juga pernah mengalami pergumulan. Karena selagi kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini, tidak ada satu orang pun yang luput dari semuanya itu. Tetapi kita harus tetap belajar dan terus mengimani dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Karena ketika seseorang gagal mengimani dan melakukan firman dalam kehidupan dia secara pribadi, maka yang sering terjadi bukan hanya sekedar dia putus asa. Ada banyak orang yang putus asa ketika dia gagal mengimani Yesus atau melakukan firman Tuhan. Putus asa, kecewa. Nah yang lebih parahnya lagi, ketika seorang sudah mengalami kekecewaan, putus asa, yang terjadi adalah dia meninggalkan kepercayaannya kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kemarin saya coba baca-baca di Google, saya melihat, saya coba ketik gini, pendeta yang telah meninggalkan imannya. Bapak Ibu nanti kalau ketik di Google itu ada banyak sekali. Pendeta A, pendeta B, gelarnya enggak sekedar pendeta,
pendeta, profesor, doktor, di belakangnya MTH. Itu ada banyak yang meninggalkan imannya seperti itu. Atau beralih keyakinan. Nah kalau kita melihat di sini, ini ada kelompok mualaf seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang dulu pernah menjadi pengikut Yesus dan sekarang meninggalkan Yesus. Tetapi memang di Google itu enggak semua benar. Karena saya perhatikan ternyata nama-nama yang ditulis di situ ternyata ada juga yang enggak benar. Maksudnya hoax seperti itu. Jadi enggak semua benar. Tetapi intinya ada orang yang meninggalkan Yesus ketika dia gagal mengimani dan melakukan firman di dalam kehidupan dia secara pribadi. Nah kalau saya melihat pendiri Center Indonesia ini, kalau saya melihat di situ memang dia adalah seorang pendiri, tapi dia ternyata Bapak Ibu di tahun 2020 kemarin dia kembali lagi ternyata. Nah jadi dari saudara kita dia dianggap pengkhianat, penyusup di di sini di Mualaf Center Indonesia ini. Dia seorang Chinese. Nah dia juga dulu pengikut Yesus dan akhirnya masuk ke situ dan ternyata di 2020 kemarin dia keluar lagi. Nah jadi sempat heboh, dia dianggap penyusup karena dia menemukan ada banyak fakta dan segala macam seperti itu. Tapi intinya adalah ketika seseorang gagal mengimani dan melakukan firman yang kepada secara pribadi, dan yang terjadi adalah dia akan meninggalkan imannya. Hari Rabu yang lalu saya sempat cerita kepada kaum pria, di mana hari Jumat yang lalu saya sempat besuk ke jemaat yang sudah lama tidak datang ke gereja karena sakit. Nah saya besuk, nah di situ memang ada anaknya juga yang dulu ke gereja ini. Ternyata sekarang sudah meninggalkan imannya seperti itu. Kita sempat ngobrol lama sama dia karena dia terbuka sama saya. Saya waktu datang itu aja dia langsung, Om minta maaf karena selama pandemi ini kita nggak pernah ketemu. Dia datang dan saya ngobrol sama dia dan dia minta maaf sama saya dan saya juga mempersilahkan dia. Nah saya sempat bertanya sama dia, Ibu boleh nggak saya bertanya sama dia? Bisa dijawab, bisa tidak, seperti itu. Apa sih yang membuat Ibu meninggalkan Tuhan Yesus? Ini seperti itu. Saya tanya seperti itu, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena memang dia ya nggak lama lah, mungkin sekitar 1 tahunan atau 2 tahunan ini meninggalkan gereja ini. Dan dia beralih untuk ke keyakinan yang tidak sama dengan kita hari ini. Nah di situ saya tanya dan dia terus terang menjawab, bukan karena keluarga, bukan karena anak, bukan karena pekerjaan. Nah dia katakan, karena dia mendapat hidayah, itu menurut dia seperti itu. Mendapat hidayah karena dia menurut dia di penglihatan dia itu dia diharuskan pakai kerudung seperti itu. Padahal Bapak Ibu kalau kita mau kembali ke tradisi budaya yang pakai kerudung itu awalnya juga bukan orang Islam seperti itu, tetapi itu adat atau tradisi orang Timur Tengah sana seperti itu. Tetapi yaitu karena memang salah konsep, salah paham. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan imannya di dalam Tuhan Yesus. Nah hari ini saya mau katakan kepada kita yang hadir hari ini, belajar mengimani. Makanya saya katakan kita enggak cukup hanya mengimani, tetapi belajar melakukan firman. Karena itu yang akan membantu saudara dan saya untuk tetap fokus kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita agar kita apa? Belajar ujian. Sebenarnya itu tujuan Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi di kehidupan kita. Bukan untuk menjatuhkan kita. Bukan untuk mengecewakan kita. Tetapi Dia mengizinkan semuanya untuk kita belajar. Sejauh mana sih keyakinan kita ini kepada Dia?
Sejauh mana kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Pencobaan biasa. Dan dikatakan lagi yang tidak melebihi kekuatan siapa? Kekuatan manusia, kekuatan kita. Nah, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatan kita. Nah, pada waktu kita dicobain pun Allah selalu memberikan jalan keluar. Kepada siapa? Kepada kita, sehingga kita dapat menanggung semuanya. Nah, jadi jangan pernah kecewa. Jangan pernah meragukan Tuhan. Yang Tuhan butuhkan ketika saudara mendapatkan ujian adalah saudara harus kuat. Itu saja. Kuat dan belajar sabar. Karena kalau kita enggak seperti itu, ya tadi akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Dan kita merasa Tuhan enggak peduli. Kita merasa Tuhan enggak peduli enggak melihat kita. Padahal semua yang Tuhan izinkan itu tujuannya adalah supaya kita belajar meningkatkan kualitas iman kita di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar hal apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat tetap hidup setia melakukan firman Tuhan. Yang pertama itu adalah selalu mendengarkan nasihat firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap mengimani dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar mendengar nasihat firman Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di versi mudah dibaca, dikatakan di sini, Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Jadi apa? Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Dan tidak hidup seperti orang berdosa. Itu Allah berkati. Dan tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Wow. Jadi ketika kita belajar mendengarkan nasihat Tuhan, ketika kita belajar melakukan firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, seperti apa sih sikap seseorang yang selalu mendengarkan nasihat Tuhan? Kalau kita lihat di ayat yang pertama ini, seperti yang Bapak Ibu lihat di yang saya kata tanda merah ini. Jadi berkat atau sikap seseorang yang selalu mendengarkan nasihat firman Tuhan, dia adalah tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Saya percaya bahwa nasihat sering kali masuk di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika saudara sedang punya pergumulan, ketika saudara sedang punya masalah, baik di pekerjaan, di keluarga, dan segala macam, nasihat akan selalu bermunculan. Nasihat akan selalu bermunculan. Tetapi pertanyaannya adalah, kita bisa enggak menemukan nasihat yang baik? Dan ada banyak nasihat-nasihat yang tidak baik datang
menyarankan kepada kita untuk dilakukan supaya persoalan yang sedang kita alami bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Menurut cara pandang yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ada banyak. Nah, saya kemarin juga waktu besok itu di akhir ujung pembicaraan kita, saya ngobrol-ngobrol dan si ibu ini ngomong sama saya, "Om, gimana, sudah punya bati apa belum?" Biasa kan seperti itu. "Belum," gue bilang. "Om, mau nggak nanti saya kasih resep seperti itu, resep. Nanti saya kasih nomor seseorang seperti itu. Coba ke sana, ada obat tradisional yang bisa membuat seorang punya anak seperti itu." Ya maklum kan saya memang sampai hari ini belum dikasih sama Tuhan seperti itu. Nah, dia ngomong sama saya, nanti saya kasih resep, nanti saya kasih orang pergi ke tempat ini, ke tempat tradisional. Ya enggak masalah sih, enggak salah juga seperti itu. Karena menurut pengalaman beliau, ada beberapa temannya yang ke sana memang punya anak seperti itu. Tetapi bagi saya bukan masalah itu. Karena bagi saya enggak punya anak itu hal yang sangat kecil bagi Tuhan. Itu bagi saya. Cuman ya jujur secara manusia terkadang saya risih seperti itu ketika ada orang tanya seperti itu. Karena bagi saya punya anak, enggak punya anak pun saya setiap hari itu ngerawat anak-anak di PAUD seperti itu. Ada sekitar belasan anak yang harus saya rawat. Ada banyak pola tingkah yang ada seperti itu. Ada yang nurut, ada yang enggak nurut, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, yaitu anak-anak. Nah, saya percaya bahwa Tuhan pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan keluarga saya. Saya minta sama Tuhan, tetapi saya enggak nuntut sama Tuhan. Saya hanya minta, Tuhan kalau Engkau izinkan, tetapi kalau itu tidak baik buat Tuhan, enggak apa-apa, itu permintaan saya. Itu yang membuat saya lega. Enggak ngoyo kata orang Jawa seperti itu. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, intinya adalah sikap seseorang yang selalu mendengarkan nasihat Tuhan dan dia tidak mendengarkan nasihatnya. Dan yang kedua adalah tidak hidup seperti orang berdosa. Itu sikap seorang yang selalu mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dia tidak hidup seperti orang berdosa. Terus yang terakhir apa? Tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Kalau di dalam terjemahan baru ini adalah dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Atau menghabiskan waktu bersama dengan orang yang tidak menghormati Allah. Tetapi orang yang menghormati Allah adalah orang yang selalu menghargai orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan dia selalu menghabiskan waktunya bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan. Oke, yang kedua, hal yang perlu kita lakukan supaya kita tetap setia melakukan firman Tuhan adalah menyukai firman Tuhan. Yang pertama tadi apa? Mendengar nasihat firman Tuhan. Dan yang kedua, menyukai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Memang mau nggak mau sebagai pengikut Yesus, kita harus belajar menyukai yang namanya apa? Firman Tuhan. Senang nggak senang? Tetapi ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pengikut Yesus, nah tentunya kita harus belajar
menyukai. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, sebaliknya mereka suka ajaran Tuhan. Jadi menyukai firman Tuhan, itu berbicara tentang apa sih? Menyukai ajaran Tuhan. Itu arti dari menyukai firman Tuhan. Menyukai ajaran Tuhan. Saya percaya bahwa ada banyak ajaran Tuhan yang Dia berikan kepada pengikut-pengikutnya. Tetapi kita mau belajar. Kita harus menyukai ajaran yang Tuhan kasih buat kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat. Dan kita terus belajar menyukai dan menyukai. Karena saya percaya kita belajar menyukai firman Tuhan, kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan, jadi arti kata menyukai firman Tuhan itu adalah suka melakukan perintah Tuhan. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, suka melakukan perintah Tuhan. Jadi menyukai firman Tuhan itu berarti kita suka melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Ada banyak sekali. Tentunya perintah Tuhan adalah perintah yang selalu seia dengan Dia. Yang jelas tidak bertentangan dengan Dia. Itu perintah Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar untuk tetap mengikuti perintahnya Tuhan. Dan menurut terjemahan firman Allah yang hidup, jadi menyukai firman Tuhan itulah bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Itu artinya menyukai firman Tuhan. Jadi bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Bersuka cita mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Itu artinya menyukai firman Allah. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa itulah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Pertanyaannya adalah, apa untungnya bagi orang yang menyukai firman Allah? Di ayat yang pertama kita katakan, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Tetapi yang kesukaannya atau yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi keuntungannya adalah orang itu berbahagia. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun persoalan hidup kita, ketika saudara belajar menyukai ajaran Tuhan, menyukai perintah Tuhan, mengerjakan segala sesuatu yang kehendaki Tuhan, saudara akan menerima kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Itu yang perlu saudara lakukan untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Selain kita mendengarkan nasihat Tuhan, kita belajar menyukai firman Tuhan. Nah, enggak cukup hanya berhenti di situ. Kita harus belajar merenungkan firman Tuhan. Di ayat yang kedua di bagian yang B. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada kata siang dan malam. Itu menunjukkan apa sih? Saudara dan saya harus merenungkan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, enggak cukup kita hanya sekedar membaca dan melihat, tetapi yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita adalah merenungkan.
Di ayat ini jelas dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan dikatakan siang dan malam. Itu menunjukkan apa? Betapa sangat pentingnya saudara merenungkan. Karena itu yang mampu menguatkan kita. Tetap memfokuskan hidup kita. Sehingga kita tetap setia melakukan yang namanya firman Tuhan. Ketika kita mau merenungkan. Karena kalau kita hanya sekedar suka membaca firman Tuhan, ya bagus. Tetapi dampaknya kurang. Nah, ketika kita membaca dan merenungkan, maka dampaknya itu jauh lebih dahsyat. Karena itu yang akan membuat seorang menjadi kuat. Selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, kita juga belajar merenungkan apa firman Tuhan. Nah, apa keuntungannya atau dampak, tujuan kita merenungkan firman Tuhan? Apa tujuannya? Tujuan kita merenungkan yang namanya firman Tuhan adalah menemukan apa pesan Tuhan. Ketika saudara membaca, saudara enggak cukup membaca, renungkan. Apa pesan Tuhan di balik semuanya yang saudara baca. Selain itu kita akan menemukan yang namanya larangan demi larangan yang Tuhan sampaikan buat saudara. Di situ saudara pasti menemukan, itu fungsinya kita merenungkan. Selain kita menemukan apa pesan Tuhan, kita juga menemukan larangan-larangan Tuhan. Dan teguran-teguran yang Tuhan kasih buat kita. Dan terlebih perintah Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, kalau kita hanya sekedar membaca, kita enggak menemukan keempat aspek ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu belajar merenungkan. Supaya kita bisa menemukan keempat aspek ini. Sehingga firman yang kita baca benar-benar bermanfaat dan membuat iman kita semakin bertumbuh. Nah, jadi dengan cara merenungkan firman Tuhan, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah hidup seperti siapa? Teladan Kristus. Jadi kita enggak hanya sekedar mendengar nasihat, membaca tapi belajar merenungkan. Itu yang akan membuat kita bisa memiliki hidup seperti teladan Kristus. Dan sebagai penutup adalah menikmati berkat Tuhan. Ketika saudara mau belajar, mengikuti, melakukan firman Tuhan, kita akan dapat menemukan berkat Tuhan yang luar biasa. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah nikmat ketika kita belajar melakukan firman Tuhan di depan kita, sehingga kita bisa menemukan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan. Bapa, kami sadar ada banyak hal yang sekali menggagalkan kami Tuhan untuk mengimani dan melakukan firman-Mu Bapa. Tapi hari ini Bapa, kami mau belajar mendengar nasihat firman-Mu Tuhan. Dan ajar buat kami Tuhan untuk selalu menyukai firman-Mu. Dan terlebih Tuhan merenungkan setiap firman-Mu sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami umat-Mu jemaat-Mu Tuhan. Biar firman-Mu hari ini Tuhan meneguhkan setiap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman. Tentunya untuk sepekan ini kegiatan kita memang masih dibatasi dan kami terus mengundang Bapak Ibu untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada seperti itu. Sebagai penutup, saya akan putarkan video dari keluarga Pak Billy yang mana mereka ingin mengucap syukur
bersama-sama dengan kita dari tempat yang jauh seperti itu. Makanya mereka kirim video untuk bisa diperhatikan. Amel, bisa diputar Amel. Mereka mengucap syukur dalam rangka hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Klik di gambarnya Mel. Yang pertama. Ya. Suaranya Mel, volume itu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mewakili keluarga kecil kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama adalah Ibu Gembala, kemudian yang kedua kepada Bapak dan Ibu staf, dan yang ketiga adalah tim doa, dan yang terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang senantiasa dan selalu mendoakan keluarga pastori. Selama 4 tahun pernikahan, 3,5 tahun kami jalani secara jarak jauh seperti itu. Dan bersyukur di awal tahun 2022, yaitu tepatnya pada bulan Januari, keluarga kami dipersatukan kembali. Nah, bagi kami itu adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang yang bekerja di luar negeri mendapatkan hak istimewa atau mendapatkan privilege atau mendapatkan izin dari perusahaan untuk membawa istri seperti itu. Dan bukan hanya itu ya, bukan hanya tahun ini kami bisa hidup bersama, tapi Tuhan juga sediakan pekerjaan bagi saya di tempat ini. Ya, pada intinya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan juga mengucap syukur atas berkat karunia Tuhan yang diberikan kepada keluarga kami. Saya berharap untuk jemaat Tuhan dan untuk kita semua dalam keadaan yang sehat semuanya, dan juga kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Jadi itu bisa diperhatikan Amel. Jadi itu tadi sambutan dari keluarga Mas Billy yang ada di Slopak. Mereka ingin mengajak kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan, menikmati berkat Tuhan, apa yang mereka rasakan dan kita juga rasakan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita untuk hari ini. Saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa yang mengasihi hidup kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama hadir berkumpul, mengikuti ibadah yang pertama. Ini merupakan satu keistimewaan buat kami Tuhan. Kami bisa mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan setiap kami yang sudah hadir hari ini Bapa, Kau nyatakan kuasa kebesaran di depan kami Tuhan. Dan lawatan sukacitamu ya Bapa, sehingga kami boleh mengalami damai sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Dan hari ini Bapa, kami rindu Tuhan, menyatukan hati kami mau serahkan bangsa negara kami Bapa ke dalam tangan Engkau. Bila Tuhan campur tangan di dalam pemerintahan yang ada, sehingga setiap pemerintahan baik yang di pusat, daerah, wilayah, desa, RT, RW Tuhan, mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau. Kami serahkan juga buat gereja-gereja Tuhan,
anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan lawat setiap kehidupan mereka. Amin. Jadikan mereka berkat dimanapun Kau tempatkan. Amin. Kami serahkan juga buat seluruh keamanan, tenaga kesehatan yang sampai hari ini Tuhan terus berjuang untuk menangani COVID-19. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dalam hidup saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Allah membuat hidup saudara berhasil. Usaha pekerjaan saudara berhasil. Allah membuat anak cucu saudara berhasil. Dan terlebih Allah membuat pertumbuhan iman saudara semakin hari semakin berhasil. Terimalah janji Tuhan dan nikmatilah janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus